Diberikan kepada kami perwakilan dari SMA Katolik Surya Papua. Saya kasih jadi sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Saya sebagai Erina Mautoni di sini sebagai pembicara kedua dari tim Pro. Saya Nova Mari dari tim Pro sebagai pembicara ketiga. Silakan tim kontra. Selamat pagi dan damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Yang terhormat para dewan juri dan yang terkasih hadirin sekalian. Kami di sini dari tim SMA Negeri 1 Atambua akan memperkenalkan diri kami. Saya Julianus Anderson Quinn sebagai pembicara pertama. Di sebelah kanan saya ada rekan saya Petrus Yoga Hariseret sebagai pembicara kedua. Dan di sebelah kiri saya ada rekan saya Evan Yatato sebagai pembicara ketiga sekaligus menarik kesimpulan. Sebelum menutup perkenalan singkat kami pada hari ini, kami memiliki kiai dari sekolah kami. Semansa, maju bersama, hebat semua, satset, pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Kita beri tepuk tangan dari Pro dan tim kontra. Kita mulai dari yang pertama, tim Pro orang pertama. Baik, mosi yang akan kami bahas pada saat ini adalah upacara bendera di sekolah tidak menjamin kuatnya rasa nasionalisme para pelajar. Kami dari tim Pro sangat menyetujui mosi ini. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu rasa nasionalisme. Menurut data yang saya kutip dari trito.com.id, Smith mengatakan bahwa nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan bangsa yang dimiliki oleh setiap individu untuk mempertahankan tanah air maupun bangsanya dari berbagai serangan luar yang mengancam kedaulatan NKRI dengan mengesampingkan berbagai jenis perbedaan yang ada. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bangsa, dan maupun perbedaan suku ras lainnya. Selain itu, Lesiarti juga mengungkapkan salah satu prinsip nasionalisme, yaitu kepribadian maupun personality. Interupsi waktu saya berbicara. Silahkan. Saya akan menanggapi dan mewakili tim saya untuk menanggapi pendapat dari tim Pro. Terima kasih. Dalam perwujudannya, rasa nasionalisme yang diterangkan tadi oleh tim Pro itu sebagai berikut. Nasionalisme itu dibangun melalui sikap berbagai segala macam bentuk kesadaran dari diri. Sebenarnya begini, dalam upacara bendera yang kita cari dan yang kita butuh adalah sikap pengamalan dari upacara bendera tersebut. Bagaimana pada saat upacara bendera kita menghargai sangsaka merah putih dan bagaimana kita menjadikan lagu Indonesia dengan hikmah. Bagaimana kita mau menunjukkan sikap kita, sikap nasionalisme kita pada saat upacara bendera kita tidak mengikuti itu dengan baik dan sikap. Sikap yang dituntut di sini adalah bagaimana sikap kita pada saat upacara bendera dan bagaimana upacara bendera itu membangun serta membentuk nasionalisme tersebut. Jadi di sini yang kami terangkan bukan saja upacara bendera sama sekali tidak membangun, tapi upacara bendera justru mendukung dan membangkitkan semangat tersebut. Dibandingkan lagu Indonesia dengan hikmat, itu salah satu contoh kecil membangkitkan semangat di kalangan kita, terutama pelajar. Dan upacara bendera itu hubungannya sangat frontal dan sakral. Karena apa? Karena masih banyak daerah-daerah Indonesia yang sangat sulit untuk menaikkan sangsaka merah putih. Sedangkan kita mendapat kesempatan itu, tapi kita tidak melakukan itu atas dasar alasan nasionalisme dapat dibangun tanpa melalui upacara bendera. Maaf, namun yang saya bahas di sini adalah pengertian nasionalisme. Saya belum masuk pada poin apakah upacara bendera itu menuntut rasa nasionalisme atau tidak. Terima kasih. Saya lanjut. Pada saat ini, Indonesia mengalami pengikisan ataupun penurunan rasa nasionalisme sebagai dampak dari adanya globalisasi yang terjadi saat ini. Untuk hal itu, cara ampuh untuk menanamkan rasa nasionalisme adalah pendidik atau guru harus mengintegrasikan pendidikan nasionalisme dalam kegiatan mengajar dalam kelas. Membangun rasa nasionalisme di kalangan pelajar lewat pembelajaran di kelas mampu mengatasi lunturnya pengikisan rasa nasionalisme para pelajar. Penanaman nilai nasionalisme berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan maupun sejarah, dalam artian bahwa rasa nasionalisme itu dasarnya ada pada pembelajaran di kelas, bukan pada upacara bendera. Berdasarkan pemahaman tersebut, upacara bendera tidak menjamin kuatnya rasa nasionalisme para pelajar. Hal ini
menggunakan sikap disiplin, kerjasama, percaya diri, maupun tanggung jawab. Rasa nasionalisme tidak mungkin diperoleh hanya melalui kegiatan upacara bendera. Upacara bendera itu Selesai. Terima kasih. Kita masuk ke pembicara pertama tim kota. Di situ tadi menangkan saya dan tim saya menangkan beberapa kata saja yang tadi disampaikan oleh tim pro. Kita dapat belajar di kelas, melalui pembelajaran sejarah. Upacara bendera bukanlah hal yang baru bagi kita bangsa Indonesia. Mungkin di masa Covid itu dikatakan, tetapi bagi bangsa Indonesia itu bukan hal yang baru. Kita awal kemerdekaan kita melakukan upacara bendera untuk menghargai jasa para pahlawan dan untuk menandakan bahwa kita telah merdeka. Dan dalam bentuk pembelajaran, upacara bendera itu adalah bentuk pembelajaran sikap kita menghargai dan menghormati sikap kita. Bagaimana bisa orang yang pandai di kelas pada satu upacara bendera dia mempunyai rasa tinggi di kelas di sekitarnya, tapi pada satu upacara bendera merah putih itu dia sama sekali tidak menganggap itu sakral. Jadi menganggap seperti itu bahwa kita sudah belajar di kelas, sudah mantap, buat apa kita menghargai bendera merah putih. Dan di sini bukan upacara bendera sebagai pembelajaran, tidak, tapi upacara bendera sebagai penekanan sikap kita terhadap nasionalisme yang kita bangun. Upacara bendera sekali bukan pembelajaran. Jadi itu. Interupsi. Tadi Anda mengatakan bahwa siswa yang pandai. Lalu bagaimana dengan siswa-siswi yang pemahamannya tidak setara dengan orang yang Anda sebut pandai? Upacara bendera, apabila kita mengikutinya tanpa pemahaman dasar, itu percuma. Itu hanya formalitas belaka. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab materi saya. Nah, di situ itu adalah orang siswa yang pandai. Itu contoh. Apalagi siswa yang kurang pandai. Penilaian sikap, seperti tadi dikatakan bahwa penilaian sikap itu dapat membantu dalam penilaian kelas. Sikap kita pada saat menghormati bendera, upacara bendera baik, itu luar biasa. Dan jika dibilang kenapa menyesuaikan, itu contoh sekali saya tekankan. Manakah lebih baik sifat nasionalisme di kelas dia pintar, cenderung sentralistik, tapi ketika upacara bendera dia sangat tidak menghargai kelas itu sendiri. Dan orang-orang yang kurang pandai menikmati itu, karena apa? Dia merasa bahwa dia kurang di kelas, dan dia mungkin kurang sadar nasionalisme yang saya bangun apakah begini. Dan saya akan mengikuti upacara bendera untuk meningkatkan nasionalisme saya akan saya bangun. Jadi seperti itu. Jadi bukan tadi dikatakan siswa yang pandai, tidak sama sekali. Itu adalah contoh. Nah, kita mungkin oke kalau begitu mengambil contoh semua siswa dianggap bisa, bukan pada yang kurang bisa. Semua siswa dianggap bisa. Ketika upacara bendera mereka main-main apa jadi? Menghargai pendapat amanah dari pembina upacara, menghargai sang saka dalam putih mereka, dan dalam upacara dengan baik dan benar, itu merupakan satu interupsi. Terkhususnya untuk siswa-siswi yang bercanda pada saat melakukan upacara bendera, bagaimana mungkin dengan sikap bercanda ataupun bercerita dengan teman-teman yang dalam tanda kutip mereka tidak serius mengikuti upacara, bagaimana mereka bisa memaknai makna upacara sendiri? Baik, jika ada siswa-siswi yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran upacara bendera, bagaimana itu? Tadi kan ditegaskan, bagaimana kalau kenapa diambil siswa yang pandai saja? Nah, siswa yang kurang pandai kalau sudah kurang pandai untuk bercanda itu bagaimana? Nah, sekarang di sini dijelaskan bahwa upacara bendera awalan untuk penegasan bersikap nasionalisme itu yang akan dibentuk. Jadi pada saat pembentukannya, upacara bendera itu tidak serta-merta berhasil tidak, tetapi dan tidak semua orang dari ujung ke ujung tidak menikmati. Jadi itu sakralan sang saka merah putih tetap harus dihargai walaupun segitu orang. Jadi ada yang bercanda itu nasionalisme yang belum dibangun dan di garis bawah seperti tadi dikatakan bagaimana Anda tidak akan siswa yang pandai, bagaimana kalau bercanda siswa yang pandai, nasionalismenya di mana? Jadi seperti itu mungkin dari saya, kelompok saya. Cukup. Oke, masih ada banyak waktu sebenarnya. Oke, kita masuk ke orang kedua tim pro. Baik, kami sebagai tim pro tetap setuju dengan mosi upacara bendera di sekolah tidak terjamin kuatnya rasa para pelajar. Rasa nasionalisme dapat timbul dengan berpedoman pada pemahaman awal sebuah informasi tentang nasionalisme. Tanpa pemahaman dasar, sangat tidak mungkin rasa nasionalisme dapat tumbuh dan kuat dalam diri pelajar. Pemahaman tentang nasionalisme dapat ditemukan dalam pembelajaran di sekolah. Kami lagi mengungkapkan bahwa bekal ilmu pengetahuan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa dapat menjadi pedoman hidup warga negara. Berbagai upaya dilakukan
pembelajaran di kelas. Berdasarkan pemahaman yang diungkapkan oleh pembicara pertama, rasa nasionalisme lebih tepat dibentuk dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran di sekolah yang memegang peranan penting untuk menunjang terwujudnya rasa nasionalisme. Saya bicara. Ya, silakan. Tadi menurut pendapat dari Pro, bicara bendera tidak menempatkan sikap nasionalisme atau tidak menjadi pelaku sikap nasionalisme para pelajar. Oke, hari dasarnya sebagai berikut. Kalian mengatakan pembelajaran di kelas bisa menjadi tolak awal pembentukan rasa nasionalisme. Baik, kita tarik ke jauh lagi ke belakang. Kita untuk melaksanakan upacara bendera sebelum itu, kita untuk melakukan upacara bendera itu, kita harus merdeka. Bagaimana kita bisa menggunakan rasa nasionalisme jika kita tidak merdeka? Oke, saya tegaskan lagi. Kita merdeka baru bisa upacara bendera. Oke, dengan kita merdeka, kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara kita upacara bendera. Di upacara bendera yang pertama, kita bisa menyanyikan lagu kebangsaan untuk membentuk karakter. Yang kedua, kita menekan pembina upacara bendera. Yang kedua, ada juga banyak sekali kita menyuka banyak sekali nilai-nilai nasionalisme. Seperti saat kita membawakan pusaka merah putih, saat juga yang perlu kita menyanyikan lagu saya dengan cepat. Dan ketiga, kita sebagai pelajar begitu dengan cepat, kita akan merasakan bagaimana perjuangan pahlawan hingga saat ini kita merdeka dan bisa kita melaksanakan upacara bendera. Sekian. Ya baik, tetapi tanpa pemahaman dasar apa itu upacara bendera, maka upacara bendera sendiri adalah suatu formalitas belaka. Dan juga melalui pelajaran PKN dan sejarah, kita sudah bisa pemahaman tentang apa itu rasa nasionalisme. Terima kasih. Saya lanjut. Berdasarkan pemahaman yang diungkapkan oleh pembicara pertama, rasa nasionalisme lebih tepat dibentuk dalam pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di sekolah yang memang memegang peranan penting untuk menunjang terwujudnya rasa nasionalisme berdasarkan pemahaman pentingnya nasionalisme bagi kaum pelajar. Pembelajaran di dalam kelas yang dimaksud yaitu dalam kegiatan belajar mata pelajaran PKN dan sejarah. Dahlia dan Suwabuana dalam kajiannya menyatakan bahwa pembelajaran kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib merupakan pengembangan dan pembinaan nasionalisme dalam diri pelajar. Sedangkan upacara bendera yang biasa dilakukan setiap hari Senin atau hari nasional lainnya di sekolah-sekolah merupakan suatu kegiatan yang sifatnya turun-menurun, dan menurut kami rutinitas ini tidak hanya membuang waktu tetapi juga membosankan, karena jika tanpa ada pemahaman dasar maka semua itu hanyalah formalitas belaka. Dan juga rasa nasionalisme sendiri memiliki dampak positif seperti memperkuat persatuan dan kesatuan, membiasakan sikap tertib, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan menumbuhkan kerjasama. Berdasarkan uraian dampak positif dari upacara bendera sendiri, selesai. Terima kasih. Kita masuk ke orang kedua kelompok. Bagaimana kita bisa menerapkan rasa nasionalisme jika kita tidak mencapai rasa nasionalisme? Oke, kita pelajaran dalam kelas untuk mengamalkan. Oke, pengamalan pelajaran dalam kelas salah satunya adalah upacara bendera. Oke, menurut kalian tadi upacara bendera hanya dimaksudkan karena turun temurun. Oke, karena turun temurun itulah yang kita tekankan. Turun temurun itu adalah perjuangan bangsa kita. Bagaimana kita melupakan
memahami dasar upacara bendera? Bagaimana ya? Apakah kalian diajarkan sejak SD hingga saat ini tidak memahami upacara bendera? Kita bisa lihat. Kita butuh pengamalan. Pelajaran PPKN belajar rasa nasionalisme. Kita butuh pengamalan secara nyata. Itu dapat kita lakukan dengan upacara bendera. Banyak sekali nilai nasionalisme yang kita dapatkan dalam upacara bendera. Sekali saya jelaskan, ini bangsa sangat merah putih. Apakah rasa perjuangan para pahlawan hingga saat ini kita bisa melaksanakan upacara bendera? Yang kedua, banyak juga teman-teman yang katanya membosankan untuk membuat kegaduhan. Itu menurut saya itu merupakan masalah sekolah, bukan masalah nasional. Ini kita bicarakan di sini adalah masalah nasional. Bagaimana para siswa tidak tertib dalam mengikuti upacara bendera? Itu tidak tertib. Itu berarti masalah sekolah. Secara nasional, upacara bendera bukan hanya dilakukan di sini. Secara nasional di seluruh Indonesia kita melakukan upacara bendera dan kita tidak bisa melakukan dasar gara-gara satu sekolah yang tidak mengikutinya dengan baik. Kita bisa sebutkan seperti yang tadi teman dari Pro katakan. Waktu masih 1 menit. Saya tambahkan lagi, bagaimana kalian dapat mengatakan membosankan upacara bendera? Karena upacara bendera itu adalah tugas dasar sebagai kita negara merdeka. Ingat sekali lagi, jika kita tidak merdeka, kita tidak akan berdiri saat ini. Mungkin kita masih berperang atau segalanya. Kita merdeka, dan salah satu tanda terbesar kita sudah merdeka. Kita upacara bendera, mengibarkan sisa merah putih, kita menyanyikan lagu bangsa kita. Bagaimana Anda dapat katakan membosankan? Tentu saja upacara bendera apa membosankan? Itu adalah sarana kita untuk menimba rasa nasionalisme para pelajar. Di mana lagi kita bisa menimba rasa nasionalisme? Sebaik dalam upacara bendera yang begitu sakral. Oke, maaf saya sampaikan tadi formalitas. Apakah perjuangan para Selesai. Kita masuk ke orang ketiga, tim Pro. Yang saya tekankan di sini adalah kami menyetujui mosi bahwa upacara bendera di sekolah tidak menjamin kuatnya rasa nasionalisme. Seperti yang sudah kita ketahui, nasionalisme adalah rasa cinta tanah air kepada rasa cinta tanah air kita kepada tanah air. Sikap nasionalisme berkembang dari mulainya ada nasionalis negara nasional di Eropa dan terus berkembang ke berbagai negara. Upacara bendera juga dari dulu hingga sekarang prosesinya tetap sama, seperti pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembacaan Pancasila, dan juga mendengarkan pidato dari kepala sekolah. Upacara bendera juga hanya dianggap formalitas dan hanya untuk mematuhi peraturan di sekolah. Dan upacara bendera juga hanya sebagai bentuk dari ketaatan siswa kepada bangsa dan negara. Berdasarkan uraian dan
Kita beri tepuk tangan untuk tim pro dan tim kontra dari SMA Katolik Surya Atambua dan juga SMA Negeri 1 Atambua. Kita beri